Hai, gimana nih kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Nah, kembali lagi nih di konten Ama barengku Filbert. Seperti biasa, kalau kalian mau tanya-tanya seputar saham dan juga investasi, boleh banget kok. Kalian tulis aja di kolom komentar di bawah, nanti akan dipilih satu persatu. Oke? Seperti yang kali ini kita bahas, yaitu tentang salah satu pertanyaan menarik dari kalian. Pertanyaannya seperti ini. Kok tolong bahas di LTA? Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi AMA kali ini, kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang menanyakan terkait saham Delta. Mari kita bahas. PT Delta Jakarta Tbk didirikan di tahun 1932 sebagai produsen bir Jerman dengan nama Archipel Breweries NV. Perusahaan kemudian dibeli perusahaan Belanda dan berganti nama lagi, sebelum akhirnya mengadopsi nama PT Delta Jakarta di tahun 1970, dan 14 tahun setelahnya perusahaan IPO di bursa. Saat ini, perusahaan merupakan produsen bir dengan merek Anchor, Carlsberg, dan San Miguel. Selain itu, Delta juga memproduksi bir yang lebih terjangkau di bawah brand Kuda Putih. Kurang lebih, perusahaan memiliki market share di angka 13%. Berhubung bicara bir, maka salah satu faktor yang memegang peran penting adalah jalur distribusi. Dulu, perusahaan bir bisa menjual produknya ke supermarket, minimarket, maupun tempat hiburan seperti hotel, restoran, dan klub malam. Namun, sejak tahun 2015, pemerintah menetapkan kebijakan di mana alkohol tidak boleh dijual di minimarket. Alhasil, di tahun 2015, Delta mengalami penurunan revenue 20% dari 880 miliar ke 700 miliar. Hal serupa juga terjadi pada MLBI, di mana revenue-nya juga ikut turun. Namun, Delta perlahan mampu recover dan mencatatkan revenue 893 miliar di tahun 2018. Di saat kinerja sudah mulai recover, terjadilah COVID, yang membuat pendapatan perusahaan kembali turun. Dan saat ini, meski sudah membaik, namun belum bisa menyamai pencapaian pre-COVID. For now, kita bisa expect revenue 700 miliar per tahunnya untuk Delta. Baik, kita sudah tahu Delta merupakan produsen bir dengan brand Anchor, Carlsberg, San Miguel, dan Kuda Putih. Namun secara penjualan, belum bisa kembali ke angka pre-COVID, dan secara room to growth, relatif terbatas. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan profitabilitas perusahaan? Perusahaan memiliki gross profit margin yang sangat tebal, di angka 70%. Dan hal tersebut berujung pada net profit margin yang juga tebal, di angka 25%. Mungkin ada yang bertanya, bukannya ada cukai alkohol untuk bir? Mengapa gross profit margin bisa di 70%? Hal tersebut dikarenakan revenue yang perusahaan catatkan merupakan net revenue, alias pendapatan setelah dikurangi cukai. Bila tadi kita expect revenue tahunan 700 miliar, dan perusahaan mampu menjaga net profit margin di 25%, maka laba bersih akan 170 miliar per tahun, atau setara dengan EPS 220. Yang berarti valuasi sekarang melambangkan per 11,3 kali. Bila bicara Delta, belum lengkap rasanya bila belum bahas dividen. Industri bir bisa dibilang memiliki room for growth yang relatif terbatas, sehingga produsen bir tidak butuh banyak dana untuk capex, dan bisa membagikan mayoritas laba mereka sebagai dividen. Itulah yang dilakukan MLB dan Delta. Untuk Delta, meski perusahaan membayarkan dividen payout ratio di atas 100% untuk beberapa tahun terakhir, hal tersebut tidak bisa berlangsung selamanya. Sehingga untuk kedepannya, lebih baik kita expect dividen payout ratio 100%, alias 220 per lembar. Yang berarti dividen yield 8,8% dibandingkan valuasi sekarang. Sehingga Delta bisa dikategorikan sebagai saham dividen play. Oke, sekian untuk video kali ini, dan bila kalian ingin request saham apa, silahkan leave di komen ya. And see you guys in the next video. Bye-bye!